Beberapa jam lagi laga antara skuad Garuda melawan The Green Falcon akan tersaji di Stadion King Abdullah Sport City. Timnas Indonesia datang membawa ambisi besar untuk mencetak sejarah lolos kualifikasi Piala Dunia. Bermain di kandang lawan dengan atmosfer tekanan dari tuan rumah, tak hanya fisik dan strategi timnas yang diadu, namun juga menguji mentalitas para pemain. Tapi skuad Garuda yang sekarang sudah berbeda dengan yang dahulu. Mereka sudah tampil jauh lebih berani dan siap memberikan yang terbaik demi menjaga asa menuju Piala Dunia. Seluruh pemain timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi untuk melakoni duel hidup mati putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 28 pemain telah mengikuti latihan pada Senin malam, termasuk Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Martin Pas. Terlepas dari kondisi kebugaran pemain, pelatih timnas Patrick Kluivert mengklaim persiapan timnas sejauh ini sudah cukup baik. Hanya tinggal 180 menit atau 2 pertandingan saja yang akan menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kluivert meminta anak asuhnya melakukan yang terbaik di 2 laga nanti. Itself, the play day, and you know that's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup. So our aim is to do our thing and qualify. Kiper andalan skuad Garuda yang bermain di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas, Martin Pas, telah mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Pas sempat mengalami cedera saat membela klubnya pada awal Agustus 2025. Cederanya itu membuat Pas absen dalam 7 laga FC Dallas di Liga Utama Amerika Serikat. Dia juga tak dipanggil ke timnas Indonesia pada jeda internasional September 2025. Kehadiran penjaga gawang Martin Pas memberi rasa tenang di sektor belakang di tengah absennya Emil Audero. Pas menyatakan kesiapannya mengawal gawang timnas. Feeling great. I have, I think this was red circled in my agenda. I knew it was 9 weeks from my injury, so I was like, hey, this could be a good timing to come back, and now I'm feeling great. There's a little bit scar tissue, sometimes it gets stiff, but for the rest I've been feeling really good. Laga melawan Arab Saudi menjadi krusial. Minimal Indonesia harus mendapat poin sebagai modal di laga melawan Irak untuk menuju Piala Dunia 2026. Sebelumnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas telah 2 kali bertemu Arab Saudi. Hasilnya, timnas meraih hasil imbang 1-1 saat tandang ke Saudi dan kemenangan 2-0 saat menjamu di Stadion GBK Jakarta. Meski tak mudah, namun sang kapten Jai Itzes meyakinkan jika timnas Indonesia akan memberikan segalanya demi meraih hasil maksimal saat melawan Arab Saudi dan juga Irak. It's going to be a hard and difficult game. It's going to be a hard and difficult game. We played already against them 2 times, and we were here last year as well. So we know what the conditions are going to be. We know it's going to be not easy. It's not impossible, but it's not easy. I think it's going to be a great game between 2 great teams, and we're looking forward to it. Laga kian dekat, skuad Garuda kian intens berlatih untuk mematangkan persiapan melawan Arab Saudi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain serius mengikuti instruksi dari pelatih Patrick Kluivert. Dalam latihan terakhir ini fokus pada penguatan taktik dan adaptasi kondisi cuaca yang lebih panas dari Indonesia. Melawan Indonesia, timnas Arab Saudi menjanjikan permainan yang berbeda dibandingkan saat menghadapi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ada wajah-wajah baru katanya, tapi di tengah munculnya wajah baru, timnas Arab Saudi juga dihadapkan dengan kondisi absennya 2 pemain yang tengah dalam performa apik, yakni Khaled Al-Ghanam dan Faisal Al-Ghamdi.
Apakah absennya dua pemain ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk bermain dominan melawan Arab Saudi? Kehadiran pemain ke-12 alias supporter juga sangat berperan penting untuk memberikan semangat bagi para pemain timnas, terutama saat bertanding di kandang lawan. Tapi besarnya antusias para supporter yang ingin menonton laga ini justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Platform WeBook menemukan ribuan tiket ilegal timnas Indonesia lawan Arab Saudi beredar bebas di pasar gelap. Akibatnya ada 6.000 tiket harus diblokir. Dan saudara, bagaimana antusias para warga Indonesia untuk mendukung timnas Indonesia? Kita akan berbincang langsung dengan Feby Cerina, salah satu mahasiswa Universitas Dian Nusantara yang tengah perjalanan dari Mekah ke Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Halo Feby. Feby, bisa dengar suara saya, Feby? Pertama kali melihatnya. Udah mulai nih. Halo Kak. Halo Feby, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Bisa, ya? Kak, jelas Kak. Jelas ya. Ini gimana nih, udah persiapan di perjalanan kelihatannya di dalam mobil ya? Nonton sama siapa aja nih? Halo. Iya ya. Aduh. Nampaknya ada sedikit kendala teknis saudara dan hanya tinggal 180 menit atau 2 pertandingan saja. Mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia sudah di depan mata. Kemenangan penuh atas Arab Saudi dan Irak harus diraih agar mimpi Indonesia mencetak sejarah menuju Piala Dunia bisa menjadi nyata. Tetaplah bersama kami di Berita Utama, saudara. Usai jeda ada informasi konsisten gunakan 4 back di laga uji coba. Timnas Indonesia diprediksi akan bermain dengan 4 pemain belakang saat hadapi Arab Saudi dan Irak.